Setiap kali umat berdoa, setiap itulah lonceng dibunyikan. Tak terhitung berapa kali sehari, karena mayoritas masyarakat memang beragama Buddha di kota ini. Kota Seribu Kelenteng. Julukan ini bukanlah untuk sebuah kawasan di Tiongkok, melainkan di Indonesia, Kalimantan Barat. Ya, Singkawang. Saya pun mengunjungi salah satu kelenteng tertua, Vihara Tridharma Bumi Raya. Berada di pusat kota dan telah didirikan sejak 1878 dengan beberapa kali renovasi. Tempat ini sejak dulu sudah menjadi persinggahan orang Tionghoa yang datang ke Kalimantan Barat untuk menambang emas. Melihat arsitektur yang khas dengan berbagai ukiran dan lambang yang syarat akan filosofi, membuat saya sejenak merasa berada di negeri tirai bambu. Keunikan bangunan inilah yang menarik wisatawan berkunjung ke sini. Ya, berkunjung ke kota Singkawang rasanya belum lengkap kalau belum mengunjungi ikon kotanya. Vihara tertua yang ada di sini, Vihara Tridharma Bumi Raya. Tempat ini bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha, tapi sudah menjadi wisata religi yang dikunjungi wisatawan lintas negara hingga lintas agama seperti saya. Di sisi lain, julukan menarik lainnya tersemat pada kota ini, yaitu peringkat pertama kota paling toleransi di Indonesia versi Setara Institut pada 2018. Hal ini dikarenakan hubungan harmonis masyarakat yang majemuk, baik dari sisi etnis atau suku hingga antar agama. Ini tercermin dari berbagai aspek, salah satunya dari bunyi lonceng dan azan yang bersahutan, tanpa ada yang merasa terganggu. Vihara Tridharma Bumi Raya memang terletak berseberangan hanya selisih satu gedung dengan Masjid Raya yang telah berdiri sejak 1885. Keharmonisan itu juga pun tampak begitu sederhana, terjaga dan tumbuh dari masa ke masa di kedai-kedai kopi. Dulu, kedai kopi menjadi tempat pertemuan jual beli atau bisnis antar penambang emas etnis Tionghoa dengan masyarakat suku Dayak dan Melayu. Kedai kopi pun menjadi saksi rasa harmonis yang terbangun sejak dulu hingga kini. Saya pun mengunjungi salah satu kopi tiam yang terletak di seberang vihara. Kuliner kopi memang menjadi salah satu jawaban wisatawan dari pertanyaan ada apa di Singkawang. Singkawang bukanlah penghasil kopi. Kopi diambil dari wilayah Indonesia lainnya. Namun, ngopi bak menjadi budaya keseharian masyarakatnya. Kedai kopi di sini sering juga disebut kopi tiam. Kopi tiam itu asalnya kan dari bahasa Kek. Kopi tiam, tiamnya itu toko. Kopinya sendiri kan kopi, jadi kayak toko kopi atau istilah ke orang Melayu tuh ngomongnya warung kopi. Cuma kita bahasa Keknya kan kopi tiam, kopi tiam. Jadi karena sering kebanyakan kalau misalnya itu kan orang kan ngomongnya mau di mana kopi tiam, ke kopi tiam. Jadi istilah kopi tiam itu jadi umum gitu ya. Cara penyajian kopi di Singkawang rata-rata masih dilakukan dengan cara tradisional, diseduh. Kopi diseduh dari teko kecil, dipindahkan ke teko yang lebih besar, dan dituang seperti ini. Saya memesan kopi hitamnya, lengkap dengan cemilan pendamping. Hal yang saya lakukan ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Singkawang sejak dulu di kala pagi. Nah, jadi memang yang menariknya di sini sepanjang jalan ruko ini banyak toko-toko kopi, tapi tetap saja ramai dan punya pelanggannya masing-masing karena memang dari dulu orang Singkawang itu kalau sarapan pagi dengan segelas kopi plus cemilannya seperti pisang goreng dan juga mantau atau bapau tanpa isi. Dan kopinya, kopi tiam ini beda dari yang biasa saya makan kopinya.
saya minum karena rasanya pahit dan dia perpaduan antara Arabica dan juga Robusta. Berbagai menu kopi bisa dipesan sesuai selera, kopi hitam hingga susu. Namun tentu, sensasi minum kopi berbeda-beda setiap orang. Untuk saya, menikmati setiap teguk di salah satu bangunan tua yang berdiri sejak 1955 menjadi memori tersendiri. Pun menjadi jembatan saya ke destinasi kuliner selanjutnya, yaitu Rumah Keluarga Cha yang telah berdiri lebih dari 1 abad, yaitu 1902. Ya, kawasan tempat saya berdiri ini adalah dulunya rumah dan juga kantor yang disebut dengan Chia Hiap Seng. Depan ini Sungai Kuala dulunya menjadi pusat pelabuhan dagang yang tembus ke lautan untuk dikirimkan barang-barangnya ke Malaysia dan juga Singapura. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Di sini bukan hanya untuk tempat tinggal keluarga Chia, tapi juga jadi pusat kuliner. Salah satunya yang terkenal, Choi Pan-nya. Choi Pan Toche menjadi salah satu kuliner legendaris yang telah ada sejak 1979. Berasal dari bahasa Hakka, Choi Pan berarti kue yang berisi sayuran. Sepintas bentuknya mirip pangsit, namun rasa dan isinya berbeda. Choi Pan biasa berisi bekuang dan ebi ataupun daun kucai. Adonannya terbuat dari campuran tepung beras dan tepung kanji. Setelah adonan selesai, Choi Pan dikukus dan ditaburi potongan bawang putih goreng di atasnya. Aroma nikmatnya membasahi rongga mulut saya. Bengkuang, ebi dan lembutnya Choi Pan membuat mulut saya terasa penuh dengan rasa gurih, manis, dan segar pedasnya saus cabai. Pun Choi Pan yang berisi kucai. Daun kucai adalah sayuran hijau yang masih masuk dalam golongan bawang. Rasanya tak kalah nikmat dengan yang isi bengkuang. Kulit Choi Pan-nya lembut banget. Rasanya kalau digigit, terus pakai sambelnya yang pedas dan ada cukanya, rasanya tuh bikin pengen senyum. Karena memang seenak itu sih ini, bener-bener pantas legend. Kudapan Choi Pan sebenarnya ada versi non halal, namun di sini hanya menjual Choi Pan yang halal. Yang pertama rasanya di sini enak dan juga yang paling enak antara di Singkawang ini tempatnya di sini. Dan juga di sini pun halal. Harganya lumayan worth it buat saya lah ya. Kuliner memang menjadi salah satu item pencarian wisatawan ketika ke Singkawang. Namun tak habis di sini. Budaya pun menjadi jawaban selanjutnya akan pertanyaan, ada apa di Singkawang? Amoy-amoy kecil ini sudah menunggu sedari pagi. Tatapannya mencari. Dan sejenak seperti terjawab saat mendengar genderang gong dan simbal pada pertunjukan barongsai segera dimulai. Barongsai merupakan tarian tradisional Tiongkok yang dilakukan menggunakan sarung atau kostum menyerupai seekor singa. Layaknya seekor singa yang memiliki 4 kaki, barongsai dimainkan oleh 2 orang.
Satu di bagian depan sebagai kepala, dan satu sebagai tubuh dan penopang bagian belakang. Etnis Tionghoa di Indonesia melestarikan tarian ini dari masa ke masa dan menjadi pertunjukan budaya di beberapa daerah, termasuk di Singkawang. Hal ini pun yang dilakukan Barongsai Asoka, melestarikan budaya leluhur melalui pertunjukan barongsai yang beralur. Pada setiap penampilan, Barongsai Asoka memang membawa cerita dengan tujuan hiburan ataupun menyampaikan pesan berupa nilai-nilai kehidupan. Barongsai tampil dengan cara yang berbeda-beda, tergantung cerita yang dibawa. Barongsai itu tidak selalu berkelahi ataupun lompat-lompat naik meja, tetapi disesuaikan dengan audiensnya. Jadi kalau audiensnya lucu-lucu seperti ini, jadi yang ditampilkan pun ceria. Kemudian juga seperti ada gerakannya, ceritanya yang mabuk, kemudian juga yang lucu agar supaya audiensnya, khususnya yang anak-anak, jadi tidak takut. Barongsai sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu, pada abad ketiga sebelum Masehi. Terus bertahan hingga kini karena filosofi yang dipegang teguh, yakni mendatangkan keberuntungan. Salah satu filosofi yang saya tahu pada zaman dahulu itu setiap kali singa keluar itu digunakan untuk menghadang malapetaka yang datang. Ya begitu. Jadi kalau mengundang singa ataupun ada kedatangan singa begitu, itu dipercaya bisa memberikan membawa berkah, hoki begitu. Kemudian membuat malapetaka itu menjadi pergi. Seperti itu. Karena yaitu karismatik dari seekor singa itu memberikan dampak seperti itu terhadap orang yang kedatangan singa begitu. Singa pun divisualisasikan dalam barongsai. Barong yang berasal dari seni tari Bali dan sai dari bahasa Hokkien yang berarti singa. Barongsai sejak dulu kerap ada pada ritual-ritual yang dilakukan orang Tionghoa. Pun masih dilakukan dalam ritual cap gomeh di Singkawang. Tak jarang, barongsai diisi dengan arwah atau roh yang dikenal dengan istilah buka mata. Hal ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang membawa malapetaka. Yang pertama itu barongsai sebagai simbol ritual atau simbol yang memiliki kekuatan tertentu secara mistik begitu. Kalau barongsai sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis atau mistik begitu, yang saya ketahui barongsainya itu mereka biasanya melakukan penghormatan ataupun sembahyang di kelenteng-kelenteng begitu ya. Itu mereka ada buka mata begitu. Namun kini barongsai berkembang, yaitu juga sebagai cabang olahraga sejak 2013 dan terdapat Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Pada PON tahun 2016, barongsai juga sudah menjadi cabang olahraga kategori eksibisi. Berbeda dengan ritual, pada perlombaan terdapat beberapa hal yang jadi perhatian. Misalnya kalau dia melihat pintu begitu ya, itu aturannya dia harus hormat dulu. Kemudian dia mencuci pintunya baru dia masuk gitu. Atau kalau dia keluar dari pintu nggak boleh keluar langsung gitu hajar gitu di depan pintu gitu, harus keluarnya tuh lewat kepala nggak bisa. Dia harus keluar mundur. Ya, jadi ekornya dulu keluar gitu. Nah, itu aturan-aturan seperti itu di fobi itu di perlombaan sangat diperhatikan. Begitu juga dengan ekspresi pada saat bertemu dengan sesuatu. Misal ketika naik ke ketinggian tertentu, barongsainya itu ada ekspresi kayak getar gitu. Seperti baru menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini dia sedang hadapi gitu. Tidak mudah menjadi pemain barongsai. Butuh latihan keras, konsisten, fisik yang kuat, dan kekompakan tim. Di balik kostum barongsai, pemain harus terbiasa dengan perannya masing-masing. Karena saya pemain belakang, jadi saya kalau di dalam itu sangat panas.
dan tidak bisa melihat keadaan yang ada di luar. Jadi yang hanya bisa lihat itu pemain depan, begitu. Ya. Dan kalau misalnya saya tidak bisa lihat, saya bisa dengarkan suara musik yang ada, begitu. Misalnya masuk ke tampu dan lain sebagainya, begitu. Kuda-kuda kuat menjadi fondasi dasar dalam olahraga barongsai. Hal ini pun digunakan juga dalam seni bela diri yang populer di Singkawang, yaitu wushu. Untuk menggali dan mempelajarinya, saya pun mendatangi salah satu wushu di kawasan Roban, Singkawang Tengah. Wushu berasal dari dua kata, yaitu wu yang berarti ilmu perang dan su yang berarti seni. Wushu pada dasarnya adalah sebuah seni bertempur atau bela diri. Sesuai namanya, gerakan wushu bukan hanya menampilkan jurus bela diri, tetapi lebih menekankan kepada keindahan gerakannya. Salah satunya gerakan lompatan. Namun, untuk pemula, gerakan yang dapat dipelajari yaitu menangkis, memukul, dan menendang. Badan tegak, tinju, tum. Jadi ini kelihatannya gerakan dasarnya sangat simple, tetapi bentaranya cukup pegel ya, karena Iya, luweh. harus kuda-kudanya kuat. Jadi kunci Iya. dalam wushu itu apa sih? Kuda-kuda atau apa? Kuda-kuda sama tenaga di dalam. Jadi pas naik kita harus pakai tenaga deh. Sok, langsung cepat tenaga, tendang. Nah, tuh. Jadi tenaga yang sedikit langsung dia gede. Gitu. Jadi salah satu kuncinya Salah kuncinya. Sama atur pernapasan aja sih. Ya. Wushu menggunakan seluruh kekuatan tubuh, kaki maupun tangan dengan luas dan lincah, serta juga menggunakan alat. Hal ini berbeda dengan Kungfu Wing Chun. Sebenarnya mereka sama sih, dalamnya sama-sama kungfu aja, kungfu juga. Cuma kalau di wushu dia lebih modern. Dan Wing Chun ini dia ambil lebih ke tradisional aja sih. Terus di wushu penggunaan senjatanya lebih banyak dibanding Wing Chun. Gitu. Di wushu ada tombak, ada tongkat, pedang berat, golok, banyak lagi. Total mungkin ada belasan, lebih mungkin 20-an lebih. Wing Chun merupakan bela diri kungfu yang juga menggunakan gerakan tangan dan kaki. Namun, seni bela diri ini digunakan untuk perkelahian jarak dekat dengan pertahanan yang ketat. Kekuatan dan kecepatan menyerang lawan jadi salah satu kunci utama. ini kan kayu. Kalau ke orang ini berarti apa sih yang dituju? Mungkin bisa praktek dikit-dikit. Iya, kalau ini kan kayu. Kalau yang dituju untuk dilawan kita manusia itu di titik vitalnya gitu. Oh ya, apa saja? Nah, di titik vital misalnya kayak di leher kan, di muka, nah, kayak di tenggorokan. Oh gitu. Ya, kayak di ulu hati, tenggorokan. Ya. Berarti ini mematikan, melumpuhkan atau? Iya, sangat melumpuhkan kalau Wing Chun ini untuk pertarungan jarak dekat ya. Budaya bela diri baik wushu maupun Wing Chun ini telah menjadi bagian dari Nusantara sejak masuk dan menetapnya etnis Tionghoa di Singkawang. Ya, memang geografis dan kekayaan alam Singkawanglah yang menjadi salah satu magnet bangsa lain berdatangan. Keunikan alam Singkawang ini menjadi hal yang akan saya telusuri berikutnya. ...400 meter di atas permukaan air laut. Bukit Rindu Alam menjadi awal perjalanan saya menelusuri keunikan geografis kota Singkawang.
Dari atas sini saya dapat melihat hamparan pasir putih dan bukit secara bersamaan. Karena memang topografi Singkawang terdiri atas pantai dan perbukitan. Ini juga yang menjadi asal-usul nama Singkawang. Dahulu, para pendatang etnis Tionghoa Hakka yang datang ke Singkawang menamai kawasan ini dengan bahasa Hakka, yaitu San Kyujong, yang artinya kota di kaki gunung dekat muara dan laut. Dengan luas wilayah 504 km persegi, Singkawang dihiasi gugusan pegunungan yang membentang dari Gunung Poteng di sebelah timur hingga Gunung Besar di barat. Singkawang juga memiliki banyak pantai. Beberapa pantai bisa saya lihat dari atas sini, seperti Pantai Pasir Pendek, Tanjung Bajau, dan Pantai Pasir Panjang yang juga akan menjadi salah satu destinasi akhir wisata alam saya. Ya, jadi dari atas sini saya bisa melihat langsung kota Seribu Kelenteng atau kota Singkawang, dan bergeser sedikit ke kiri ini saya sudah bisa lihat lautan lepas, tidak berujung tapi berujungnya ke perbatasan Laut Cina dan juga Laut Natuna. Makanya tidak heran kenapa kota Singkawang ini banyak etnis Tionghoa, karena memang aksesnya semudah itu secara langsung. Bahkan yang menariknya dulu ini perahu-perahu dari sungai-sungai yang ada di Singkawang itu bisa langsung berlabuh ke daratan Cina. Bukti sejarah etnis Tionghoa di Singkawang memang ada di setiap sisi kota. Saya pun mencari jejaknya di wisata alam berikutnya, yaitu di Taman Batu Belimbing. Terletak di Nyarumkop, Singkawang Timur, wisata Batu Belimbing merupakan wisata yang tercipta secara alami. Berjalan menuju kawasan utama, seakan saya disajikan pemandangan alam yang tak hanya indah, namun unik. Terdapat beberapa batuan besar yang penempatannya tidak beraturan dan bentuknya berulir. Salah satu di antaranya ada batu yang terbesar dan terletak di tengah danau. Ini kalau dilihat berapa kali lipat saya ya. Batunya besar sekali, bisa mencapai 8 meter kurang lebih. Dan ini dulunya disebut sebagai batu pulau atau batu pulau karena batunya besar, berada di tengah-tengah danau seperti sebuah pulau. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sini ini sering menyebutnya sebagai batu belimbing karena memang batunya ini bentuknya seginya seperti buah. Belum ada sumber penelitian mengenai asal-muasal batuan ini. Hal menariknya, konon menurut masyarakat sekitar, batuan ini bertumbuh atau hidup. Hal ini terlihat dari adanya tulisan Cina di bagian belakang batu, yang dulunya kecil, kemudian membesar. Selain itu, di bagian atas juga terdapat lubang yang bisa dimasuki satu orang dewasa dengan berjongkok. Dulu itu ada tulisan yang dibuat oleh orang Cina sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu, sekarang hurufnya itu sudah membesar. Nah, makanya dikatakan batu ini hidup. Huruf tadi yang dibikin kecil itu sekarang sudah besar gitu dia. Huruf Cina. Ada seperti ada apa ya namanya ya? Seperti gua, kayak ada gua kecil gitu lah di dalamnya tuh, cekungan. Kalau yang dulunya orang-orang sering naik di atas, cuma kita larang. Kita larang karena kan khawatir juga, kita takut ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah itu tadi. Di sisi lain, keunikan batu ini juga dipercantik dengan latar pemandangan indahnya 3 barisan pegunungan, yaitu Gunung Poteng, Gunung Bajintan, dan Gunung Raya. Beralih ke wisata pantai, tak lengkap rasanya menjelajah Singkawang kalau belum menginjakan kaki di pasir pantainya. Pantai memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ketika berkunjung ke Singkawang. Salah satu yang sering dikunjungi adalah Pantai Pasir Panjang. Wah, ini ombaknya lagi cukup kencang ya di Pantai Pasir Panjang. Dan memang sesuai namanya, ini dinamakan Pantai Pasir Panjang karena pas
pesisirnya yang panjang, yaitu sepanjang 3 km. Dan dari sini saya juga bisa melihat pemandangan pulau-pulau yang ada di seberang sana. Ada Pulau Lemukutan, kemudian juga di sebelah sana ada Pulau Randayan. Di sini saya menanti salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga oleh wisatawan di sini, yaitu kita ingin melihat sunset dari balik pulau. Topografi pesisirnya yang landai dan tidak terlalu dalam menjadi spot favorit wisatawan untuk berenang. Tak hanya keindahan, kekayaan baharinya pun dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan memancing hanya dari pinggir pantai. Biasa dapat berapa, Pak? Adalah 5-10 gitu ikannya. Berapa kilo tuh? Ya, kecil lah. Paling sekilo ya itu. Oh iya, ikan apa, Pak, biasa? Kakap, Ya. gelama, semilang gitu. Warna langit mulai terlihat jingga. Saatnya menikmati indahnya detik-detik matahari terbenam di sebelah barat Kalimantan. Menikmati deburan ombak, semilir angin pantai, dan tarian bahagia anak-anak melepas matahari di pinggir pantai menjadi penutup jelajah ada apa di Singkawang. Singkawang menawarkan warna lain keindahan tanah Indonesia. Tanahnya kaya akan budaya, cerita, pun wisata. Ketiganya saling terkait, terjahit, dan menjadi penanda. Inilah Singkawang dengan segala keistimewaannya.